Cakep-cakep gaptek. Kayak begini dibilang cakep. Cakep-cakep gaptek. Pantesan saya nggak punya temen ya. Di, setelah kecantol sama RO, ya Simba Dev juga lu depak, nggak diundang nikahannya. Karirnya kan jadi duo ini sempat mau launching ya si Sardev ini. Cuma pada saat yang sama dekat sama si Koko RO ini. Jadi nggak fokus tuh karirnya karena kan dia mau coba batu loncatan dari Cherry Bell kasus terus gebrak lagi solo karir tapi duo jadinya, ya kan? Terus mungkin nggak lama dari itu berpapasan crossing life sama Koko RO, akhirnya pacaran, ya kan? Dan Simba Dev ini adalah saksi hidup. Jadi kalau yang Dokci nggak tahu di video itu ada captionnya si Dev ini adalah orang yang sering mengabadikan foto mereka. Kalau lagi foto berdua, lagi ketemu, lagi curhat, lagi minta pendapat masalah hubungannya sama Koko RO, Mbak Dev ini kita harus cari nih. Wahai Mbak Devi, ya, ex dari Wendev ini, ya, mungkin sadly karirnya Mbak Dev pada saat itu tidak jadi launching karena RO sudah bikin SW jadi kepincut sama RO kan karena wow senior dan tajir melintir. Reflect banget kalau sampai ke wedding juga sampai nggak di-invite, bahkan ex Cherry Bells juga nggak di-invite. Jadi SW ceritanya membuang masa lalu dan melupakan orang-orang yang telah berjasa untuk karirnya. Tapi sepertinya kayak deja vu sih sebenarnya. Setelah udah lepas dari RO rasanya seperti kayak dibuang juga ya. Kayak cerita lama ya. Kayak cerita lama menurut aku. Jadi sebenarnya sepak terjang dan tingkahnya dari SW ini bukan sesuatu hal yang baru. Ternyata untuk karirnya dia sendiri aja, dari yang dia belum kenal namanya RO dan bergelimang harta, cuma tahu namanya yang penting karir gitu kan, FOMO, girl bandan, ternyata dia udah sering pattern seperti begitu ya. Apapun jadi. Kalau perlu untuk namanya menutup buku demi untuk ke depan kepentingan keegoisan sendiri, dia lancarkan. OMG. Tunggu disayangkan. And then what else? Itu yang Dokcin pikir satu fun facts yang sangat menarik karena ini bisa akan membuka satu ini ya. Lagian juga Dokcin sebenarnya boleh concern nggak sih masalah hak asuh anak? Ya, sebenarnya gini, kalau hak asuh anak yang benar itu kan 3-4 gitu kan. Jadi bukan maksudnya selama 3 hari lu aja ketemu. Aturan banyak di luar sana ya, yang mantan istri janda-janda yang mereka itu nggak dinafkahin setelah cermai. Bahkan perjanjiannya juga mereka itu apa ya, bener-bener nggak dapat uang gitu loh. Yang nggak dapat namanya perjanjian harta yang diinginkan diturutin tuh jarang. Mereka rata-rata tuh ya hidup masing-masing. Kalau pembagian hak asuh anak yang bener itu, ini menurut Dokcin ya, bukan masalah 3 hari lu ketemu terus jemput lagi, ketemu jemput lagi, enggak. Kalau 3 hari itu anak-anak tuh kudu diinepin sama bapaknya, sekolah dari rumah bapaknya, berkegiatan selama full 3 hari, nginep di bapaknya. Nanti di hari ketiga baru dijemput lagi sama pihak ibunya. 4 hari nginep di rumah ibunya. Itu yang bener, bukan saling jemput-jemputan diantar drop jemput lagi. Mau alasan anak jadwalnya sibuk segala macam segala, ya itu kan namanya hak asuh anak begitu. Si anak lu anter pakai supir bawa ke rumah bapaknya, ya nggak usah pakai didebatin, nggak usah ada pembicaraan apapun, inisiatif lu bawa tuh anak minta tolong supir inepin di rumah bapaknya 3 hari, segala macam kegiatan full packnya ini serahkan, jalani, nanti setelah 3 hari kembaliin lagi ke ibunya ngejalanin lagi kegiatan yang dapat 4 hari nginep itu begitu. Kenapa yang jadiin alasannya masalah
anak jadwalnya sibuk, susah dibalas segala macem, dibuat padat. Karena lu sendiri juga nggak tahu patternnya kayak gimana kalau ngurus anak, ya kan? Iya, betul itu. Iya, kayak begitu yang bener tuh. Ya, jadi kalian morning-morning juga more haralu. Pasmina bagus 17 Agustus ya morning dok. Pasmina. Aduh, ya Allah. Mana lagi tadi? Nah ini. Wenda lagi dekat sama Ruben. Ini lagi sedih momennya. Wenda lagi dekat sama Ruben. Ada kemungkinan ya bahwa Deddy Kobusier ini adalah seseorang yang jauh lebih tahu daripada yang kalian kira. Ini kita ngomongin ini video mungkin 2011-an, 2012. Ya kan? Ini aja pas lagi masa macomblangnya waktu si Deddy Kobusier punya acara talk show sendiri, ya kan? Aku rasa makanya Deddy Kobusier itu malah agak males untuk membicarakan di podcastnya karena dia jauh lebih tahu ini yang sebenarnya, ya. Bukan kayak ala-ala kayak si Densu yang ngomong gue lebih tahu sebenarnya ceritanya sebagaimana. Lu baru anak kemarin, Dens. Ya, baru anak kemarin 2010-an. Ya kan karirnya. Ya kan kalau pertemanan juga lu kan nggak kenal banget, apalagi radar SW lu juga mungkin baru tahu-tahu ya kesana kesana. Si Deddy Kobusier ini yang paling duluan semuanya dari bahkan sebelum masih pacaran, jadi kan banyak sekali sebenarnya rahasianya. Tapi yang paling enak tuh pas waktu ngomong ini bentar. Untuk Mbak Dave, dimanapun kamu berada sekarang, kita sekarang udah tahu bahwa dirimu pernah terlibat di grup duo Wendev, ya, yang sorry banget karirnya belum sempat launch karena SW udah kepincut sama RO, jadi kamu didepak, tidak diundang ke pernikahan. Itu sangat tidak manusiawi banget. Bahkan tenang aja, grup band Cherry Bell juga tidak ada yang diundang. Ya beginilah sebelum manis juga udah jadi sepah duluan dibuang, ya kan? Makanya untung banget belum manis-manis banget ya Mbak Dev ya. Jadi mudah-mudahan Mbak Dev ini adalah saksi hidup yang otentik kalau kita mau tahu mah. Kita perlu cari dia. Ya kan Mbak Dev, dimanapun kamu, mungkin kamu bisa keluarkan satu postingan gitu kan untuk menceritakan bagaimanakah proses penjebatannya dari SW yang single sampai akhirnya jadian sampai nikah dengan Koko RO. Kita mungkin butuh beberapa rahasia-rahasia atau fun fact yang menarik lah yang bisa untuk di share ke kita ya gitu. Ya. Kita lihat yang bagian bentar. Kakak yang bijak, Seorang yang pengalamannya banyak banget dan udah senior banget gitu. ngakuin senior kan? Tapi katanya Ruben lagi dekat sama kamu. Temen kan juga namanya berteman kak. Maksudnya lagi ada ya sedikit-sedikit topik cinta. Bener nggak? Kreatif juga ya. Yang bikin kreatif. Garing banget sumpah. Tapi ini foto di patch ya. Retouch. Kamu tuh cakep-cakep ganteng ya. Retouch aja nggak tahu SW, gayanya translator Mandarin cenah mah. Kuliah pernah di Jepang, ketemu bule, pernah menjadi girl band. Retouch aja lu nggak tahu. Retouch kamu nggak tahu malu-maluin jadi artis ya. Retouch itu bahasa standar ya kan. Udah gitu kan pakai pakai iPhone ya kan, IP. Lu sama Deddy Kobusier lu bener-bener dibilang ya cantik-cantik tapi dongo, gimana itu jadinya?
penting mah tetap Saraheo ya, tujuan utama dapat. Ya ini jadi Dokcin gini, untuk masalah sidang, kalau dari surat kemarin yang diumumkan kemarin, berarti kalau jatuhnya seminggu harusnya hari Rabu ya jam 9, ya kan? Tapi tidak menutup kemungkinan bisa aja si sidangnya besok hari Selasa. Ya pokoknya jam 9 pagi kalian standby aja lihat. Kalau nggak ada berarti di hari Rabu. Dongo tapi jago nipu. Nah itu dia. Dia menggunakan kedongoannya itu dengan backup makhluk halus. Ya. Pak Haji Condet. Ya kan. Untuk namanya melancarkan aksinya gitu kan. Dengan kewanitaan yang sosok apa namanya yang cewek-cewek alim gitu kan. Coba kalau misalnya ketemu CEO-nya 2011 gitu, 2012, gimana tuh ya? Jadi anjay. Tapi ini Dokcin seneng ya, maksudnya bisa tahu ada fun fact yang ke belakang kita bisa tahu gitu kan. Ternyata tanpa kita harus membuka sebenarnya masa lalu yang mungkin kayaknya tidak akan up kali ya untuk kita bicarakan. Dokcin mah cukup tahu aja pribadi, teman-teman nggak usah tahu. Tapi dari hal-hal begini aja kita bisa belajar. Ya kan bahkan yang melaunch karirnya dia sendiri aja bisa dia lupakan begitu aja tanpa ada ucapan terima kasih dan meninggalkan jejak perkara. Kemudian percobaan berdua bersama teman seperjuangannya juga didepak hanya karena cinta dan dilupakan, sehingga pas ketika dia naik ke pelaminan itu semua orang yang membantu atau bersama bisa berada di titik seperti itu pada saat itu dia dengan gampangnya untuk namanya gue nggak pernah kenal gitu. Makanya sebenarnya nggak aneh melihat dia sekarang after divorce, sebenarnya bukan hal baru kalau misalnya kita tuh yang tahu atau sedang mempelajari ini tuh hanya sebuah kebiasaan yang udah nggak aneh gitu, udah mendarah daging, lupa melupakan, habis mandi sepa dibuang tuh real. Ya kan? Apalagi dengan namanya seorang yang membantu hidup dia impact-nya besar 180 derajat, dia bisa digituin. Makanya kalau ngeliat hal-hal kayak dia karir girl band lah, duo lah, atau apapun, sebenarnya itu hal kecil yang kita mah udah pasti tahu gitu. Nah sekarang Dokcin juga penasaran sih sebenarnya dari Boy William itu gimana punya cerita. Dokcin penasaran juga dari point of view-nya dari si Boy tersebut, ya kan? Waalaikumsalam, Partini. Oke. Teman-teman, happy ini ya, semangat 17 Agustus ya. Bagi teman-teman yang upacara mungkin udah beres. Mungkin nggak akan terlalu banyak kegiatan. Selamat makan-makan, jangan lupa dibungkus. Siapa tahu kan Mang Sayur juga lagi libur. Toko-toko banyak yang tutup. Iya kan? Jadi at the end of the day, bungkus-bungkusin lumayan, bawa box, ya kan? Merdeka Taiwan juga ikut merdeka. Iya, berarti ikut ke dubes ya berarti ya di sana. Ini Dokcin tadi jam 5:30 udah pergi. Nganterin Ade Dokcin ke venue karena dia mau upacara sama tim. Terus juga udah dandanan ala-ala cosplay lah gitu untuk 17-an kan. Terus juga udah ke minimarket segala macam. Tadinya Dokcin disuruh ikut upacara, belum pakai baju segala macam, mandi udah ini. Cuma upacara sama anak kecil semua katanya enggak. Gue kemarin ikut lomba dapat door prize nih, makanya pagi kemarin absen. Oh ya? Wah, lumayan. Gak bisa ikut panjat pinang, udah 3 tahun kangen. Dokcin mau sebenarnya ikut panjat pinang, cuma takut potong tiangnya. Ke minimarket nggak ada ya, nggak ada ke Alfa, nggak. Ngapain sih ke Alfa? Nggak. Lagian juga si Alfa ini ngapain sih? Kayak nggak ada artis lain aja. Hah? Lu mah cari artis yang problematika lagi. Udah mah Alfa paling sepi dibanding Indo, bener nggak? Coba di mana-mana. Orang pasti prefernya ke Indo dulu, baru kalau nggak ada ke Alfa. Kalau kadang di Alfa juga banyak yang lengkap.
Lu kasih ke artis siapa yang viral yang benar di sosial media, ini malah ke CEO. Tambah digerebek lu, malah bilang papio-papio lagi. Ya kan? Fansnya pada bilang, ya, fansnya pada bilang bahwa keluarganya dari CEO adalah keluarga yang sudah established, yang sudah sukses, ya kan? Ya memang kita ngeliat ya oke, keluarga boleh sukses, ya kan? Tapi apakah anaknya independen nggak? Gua tanya. Kalau masih ngarepin transfer atau selalu ditransfer, itu namanya bukan sukses. Dulu ngomongin dua hal yang berbeda. Karena fansnya pada begitu. Yang bilang katanya CEO keluarganya nggak sukses Kismin, nggak ada yang bilang kayak begitu. Gue ngelihat itu mereka kaya, established, udah punya produk gitu kan. Dan mereka kaya, tapi kan keluarganya, orang tuanya. Kan kita di sini kan menitik beratkan adalah si anaknya atau adenya. Di sini kan salah satunya yang mencuat. Dia independen nggak sekarang gue tanya? Berpenghasilan nggak? The real dia punya namanya creator produk nggak? CEO itu, komisaris itu yang dipertanya. Kalau masih ngarepin di transfer mau keluarga kayak 7 turunan juga nggak akan silau men. Kecuali kalau lu tidak membawa namanya CEO, ya lu benar-benar kaya dari keluarga dan orang tidak mengusik, dan lu pinter untuk namanya memutarkan apa kesuksesan dari keluarga, ya orang juga senang lihatnya. Di situ lu bisa sambil menyelam minum air, mengambil momen mumpung lagi keluarganya lagi sukses, lu create something gitu kan. Itu baru cara yang elegan, kayak lama. Tapi kok kayak begini coba? Lu mau ngomong sekaya 7 turunan, 7 akhirat juga, tapi kalau misalnya masih ditransfer sama SW disimpenin daging di kulkas, daging steak, ya 2 gratisan makan kayak kelaparan, jangan ngomong. Kalau masih buat konten di rumah orang, jangan ngomong. Keluarga, lu, beda dunia say. Lalu sama ade apa kakaknya tuh yang itu? Ya kan dia punya produk, pencetusnya juga kagak ada lo. Itu kan ibu dia sama istrinya. Kan lu mah cuma ikut expanding gitu kan. Sebagai pada saat itu kamu punya nama karena SW. Jadi kebenaran ngambil momentum lu jualin produk dari keluarga lu sendiri.